Halo kawan, selamat datang di channel Rambling Movie, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana? Udah pada ngopi? Udah ada perubahan dalam hidup? Daripada pusing-pusing, lebih baik kita santui sebentar sambil nonton alur film yang berjudul The Time Machine. Film ini memang sudah cukup lama, tapi menurut saya masih menarik untuk kita bahas alur ceritanya. Baiklah, kencangkan volume, atur posisi, dan langsung saja ke alur cerita yang penuh hayalan ini. Di suatu ruang kelas teknik mesin, terlihat seorang pria yang bernama Alex sedang menulis rumus di papan tulis yang saya sendiri pun tidak tahu dia sedang menulis rumus apa. Dia terlihat sangat antusias dan ambisius dalam mengerjakannya. Tak lama temannya yang bernama Philby datang mengingatkan bahwa dia memiliki janji kepada kekasihnya. Langsung saja dia bergegas dan bersiap-siap untuk menemui kekasihnya saat malam. Dia berencana ingin memberikan cincin dan melamarnya dengan mesra. Setibanya di lokasi tempat yang sudah dijanjikan, Emma terlihat sangat cantik dan anggun dengan busana serba merahnya. Alex mengajaknya jalan-jalan di sekitar taman sambil ngobrol santai tapi gugup. Itu karena Alex meminta Emma untuk menikah dengannya. Emma terkejut saat Alex mengungkapkan isi hatinya itu. Terlihat jelas di wajah Emma dia sangat bahagia. Mereka pun berpelukan. Tak lama Alex memberikan sebuah cincin tapi bukan berlian. Itu hanya batu bulan yang sesuai hari kelahiran kekasihnya. Ketika mereka lagi asik-asiknya, tak lama ada seorang pria yang menghampiri mereka berdua. Ternyata pria itu adalah perampok. Dia meminta uang dan perhiasan kepada mereka. Emma bersikeras mempertahankan cincin yang diberikan Alex. Pada akhirnya perampok itu tak sengaja menembak Emma saat berebut mempertahankan cincinnya. Sungguh tragis, cincin itu malah menjadikannya malapetaka buat mereka berdua. Emma meninggal di pelukan Alex. 4 tahun berlalu, setelah kematian calon istrinya Emma, disinilah kehidupan dan kejeniusan Alex menjadi semakin menggila. Philby, teman dekatnya mengunjungi Alex setelah 4 tahun terakhir. Sebenarnya Philby sering mengunjunginya setelah pemakaman itu, tapi Alex tak pernah mau menemui siapapun termasuk dirinya. Dia benar-benar frustasi. Dan pada akhirnya setelah 4 tahun Philby memaksa masuk dan berhasil menemui sahabatnya. Philby ingin tahu apa yang dikerjakan sahabatnya selama 4 tahun ini. Alex hanya bisa berbohong dan enggan memberitahu apa yang sebenarnya dia kerjakan. Setelah pertemuan dramatis itu, Philby pun pergi dan berpesan kepada Alex jaga kesehatan dan jangan lupa minum susu. Waktu yang sudah dinanti-nanti akhirnya tiba. 4 tahun perjuangan Alex dengan ide radikalnya akhirnya terwujud. Mesin waktu ciptaannya telah selesai, siap untuk diuji coba. Tanpa rasa ragu, dia menaiki mesin waktu itu untuk menyetel tahun dan hari di mana Emma calon istrinya meninggal. Alex pun langsung OTW ke masa lalu. Dan benar saja, dia sudah di taman itu lebih dulu sebelum Emma datang. Beberapa menit kemudian, Emma melihat Alex yang sudah ada di lokasi dan memanggilnya. Dia pun terkejut bahagia karena melihat Emma lagi setelah 4 tahun berlalu kepergiannya. Tanpa buang waktu, Alex langsung menyosor Emma dengan sadis, dan langsung membawanya pergi ke kota untuk menghindari area sekitar taman. Dengan rasa cemas dan berhati-hati, dia terus memantau sekitar agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Ketika dirasa sudah aman, dia menyuruh Emma menunggunya di pinggir jalan, karena dia sudah berjanji akan memberinya bunga untuk kekasihnya. Tapi naasnya, saat Alex sedang berada di toko bunga, Emma kekasihnya yang berada di seberang jalan, tertabrak kereta kuda yang kehilangan arah. Alex pun kembali berduka dengan meninggalnya Emma, dan terus-menerus kembali ke masa lalu dengan mesin waktunya dan selalu melihat Emma meninggal dengan berbagai cara. Tetap saja, dirinya tidak bisa merubah apa yang sudah ditakdirkan. Kekasihnya selalu meninggal di tahun dan hari yang sama. Entah apa yang ada di pikirannya, mungkin karena rasa frustasi dan kesedihan, dia mulai menjelajahi waktu ke masa depan dengan mesin waktunya, sampai pada akhirnya dia terhenti di tahun 2030 tepatnya di tanggal 24 Mei. Suasana kota di tahun itu sangat berbeda dengan tahun kelahirannya. Kota saat ini sudah sangat modern dan lebih maju, jauh dari kesan retro. Dia berkeliling untuk melihat-lihat di sekitar. Sambil terheran-heran, dia pun mulai mengobrol tentang banyak hal dengan manusia yang berada di dalam kaca. Setelah mengobrol cukup lama, Alex pergi dan mulai menjelajah waktu lagi. Saat memasuki tahun 2037, dia terkejut dengan keadaan di luar sana. Kota yang modern itu sedang dilanda bencana karena bulan akan meledak. Terlihat dengan jelas kota sudah mulai hancur. Alex bertanya kepada pihak militer apa yang terjadi. Pihak militer sempat bingung karena Alex sama sekali tidak tahu tentang kejadian ini. Militer menjelaskan kepadanya kalau alat peledak untuk koloni bulan mengacaukan orbit. Itu sebabnya pihak militer mengevakuasi warga ke tempat yang aman, karena bulan yang mendekati bumi akan segera meledak. Namun, Alex menolak untuk dievakuasi dan dia lebih memilih menaiki mesin waktunya. Pihak militer pun akhirnya pergi meninggalkannya.
Goncangan keras terjadi saat dirinya berada di dalam mesin. Alex terbentur ke sana kemari hingga pingsan, dan membuat mesin waktu bekerja dengan sendirinya karena goncangan yang cukup keras. Tahun demi tahun dia lalui dalam keadaan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dia sadar bahwa sudah ada di tahun 800-2701 tepatnya di zaman batu. Dia diselamatkan seorang wanita di zaman itu, dan di dalam ketidaksadarannya, dia sempat bermimpi bertemu Emma. Alex perlahan mulai pulih, dia bingung dengan keadaan sekitar, dia juga bingung karena tidak mengerti ucapan seorang bocil yang ditemuinya, namun katanya, mereka menyebutnya bahasa batu. Ketika dia hendak keluar mengejar bocil tersebut, dia semakin heran dengan kondisi saat ini, karena semua rumah penduduk melekat di tebing jurang. Ketua penduduk setempat bertanya kepada Alex dia berasal dari mana. Dia menjawab sebenarnya dia berasal dari sini tapi bukan di zaman ini. Dia menjelaskan bahwa dia membuat mesin waktu, mesin yang memungkinkan bisa membawa seseorang melewati waktu, dan dirinya berasal dari masa lalu. Mara, wanita yang menyelamatkan Alex menjelaskan kepada penduduk dengan bahasa batunya, bahwa Alex adalah pengembara yang idiot karena terbentur. Mara berbohong agar Alex bisa aman di tempat itu, mereka pun akhirnya bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Malamnya, mereka sempat bermimpi aneh secara bersamaan. Mara menjelaskan bahwa itu adalah Morlocks, mimpi yang sering dialami anak kecil. Esoknya Mara membawa Alex untuk keliling, dan memberitahu lokasi mesin waktunya berada, tempat di mana Alex ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Tak lama saat mesin berhasil ditemukan, tiba-tiba saja ada kejadian yang membuat Alex bingung. Mara berlari dengan cepat sambil memanggil Kalen, anak kecil yang selalu bersamanya. Alex pun ikut mengejarnya. Benar saja, monster mengerikan yang menyerupai manusia dan lutung itu sedang mengacau di pemukiman. Mereka memangsa manusia dengan cara meniupkan senjata panah ke mereka. Bagi yang sudah ditandai dengan panah, monster itu akan membawa manusia ke suatu tempat di bawah tanah entah di mana. Apesnya Mara terkena tiupan panah saat sedang mencari Kalen. Pada akhirnya Mara tertangkap oleh monster dan langsung membawanya masuk ke bawah tanah. Alex sempat marah kepada warga, kenapa tidak melawan saat ada monster itu, dan kemana monster itu membawa mereka pergi. Dia terus mendesak Kalen dan terus bertanya kemana mereka membawa pergi. Pada akhirnya dia diberi sedikit petunjuk oleh Kalen. Kalen membawanya ke sebuah perpustakaan usang yang dulu pernah dikunjungi Alex di zaman modern. Setelah berbincang-bincang dengan manusia yang ada di dalam kaca, dia mendapat jawaban. Ternyata di zaman batu ini terbagi menjadi dua ras, spesies berbeda yang telah mengalami evolusi. Satu hidup di atas dan satu lagi hidup di bawah. Dia bertanya banyak hal ke manusia kaca itu, bagaimana caranya menemukan Morlocks. Dia terus bertanya agar mendapatkan petunjuk lebih dan bisa menyelamatkan Mara. Akhirnya dia mendapatkan jawaban, mereka berasal dari timur dari hutan, sesuai dengan mimpi Alex dan Kalen saat itu. Menurutnya saat di dalam mimpi tersebut sebenarnya diarahkan ke suatu tempat. Mereka akhirnya menemukan lokasi Morlocks tersebut. Alex memasuki markas mereka dan menyuruh Kalen pergi dari tempat itu. Dia meminta kepada Kalen menyalakan api unggun, agar saat mereka keluar bisa mengetahui lokasi desanya. Dia sangat berhati-hati ketika memasuki markas monster itu. Dia melewati berbagai situasi yang tidak enak dipandang mata, tapi apesnya dia sempat terjatuh, dan akhirnya tertangkap oleh salah satu monster. Alex dibawa ke ruang ketua monster tersebut. Mereka pun bertemu. Ternyata di ruangan itu ada Mara yang sedang dikurung. Dia dan Morlocks itu saling berbincang. Ketua monster itu mengatakan, mereka tak akan begini kalau saja bulan tak pecah di langit, bumi tak mampu lagi mempertahankan spesies. Setelah banyak bercakap-cakap, ketua itu menyuruh Alex pergi dari sini dengan mesin waktunya. Dia berkata, apakah kau bisa mengubah masa lalumu dengan mesin itu? Seandainya Emma kekasihmu tidak tewas, kau tidak akan membuat mesin itu. Alex menaiki mesinnya, dan ketika Morlocks mendekati Alex untuk memberikan jam tangannya kembali, dia langsung menghajar Morlocks dengan berbagai cara. Adu jurus pun terjadi, sampai akhirnya dia terpental keluar dari garis waktu saat di dalam mesin, dan langsung menjadi abu tengkorak. Di sini dia seperti lupa akan tujuan utamanya untuk menyelamatkan Emma calon istrinya dulu. Di zaman ini, dia merasa ada sesuatu yang harus diselamatkan, karena jika tidak, mereka yang tertangkap akan dijadikan makanan monster lutung itu. Alex kembali lagi ke masa di mana Mara berada. Dia tidak mau lagi mengulangi kesalahan di masa lalu. Dia ingin berusaha menyelamatkan Mara dari situasi yang berbahaya itu. Saat kepepet, Alex memiliki ide gila untuk menghancurkan semua monster yang ada di goa. Dia memanfaatkan mesin waktunya sebagai senjata. Tak lama kemudian, bom waktu itu meledak, dan seluruh monster yang ada di dalam goa itu sirna. Singkatnya, Alex dan Mara selamat. Dia sudah tidak peduli lagi dengan mesin waktunya. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah menyelamatkan Mara.
Inti dari film ini adalah, masa depan masih bisa berubah, tapi masa lalu tidak bisa dirubah mau bagaimanapun caranya. Contohnya, seperti saat kalian ditinggal pacar kesayangan. Maka dari itu, jaga dan sayangilah sesuatu atau seseorang yang berharga dengan sebaik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Itulah alur cerita dari film The Time Machine. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Rambling Movie. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, agar Mimin makin semangat menghibur kalian. Maafkan bila ada kata yang salah, dan sampai jumpa di video berikutnya kawan.